Kita akan buka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik. Kepada sahabat semua ya, saya sebutnya apa nih? Sahabat ya. Sahabat, saudara muslim sekalian ya. Baik pengusaha muslim atau bukan, jelas kita disatukan dengan saudara syahadat seperti itu. Ya baik. Pada sore hari ini, insya Allah JPMI ya, Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia akan membawakan tema tentang wariskan bisnis dan hutang ya. Wariskan bisnis dan hutang dari Dr. Oni Syahroni ya, bagaimana seorang pengusaha muslim mempersiapkannya. Insya Allah hari ini, sore ini akan dibahas secara komprehensif oleh Ustadz Dr. Oni Syahroni MA, yang mana beliau spoiler dikit ya, mungkin teman-teman sahabat saudara-saudara sudah tahu gitu. Jadi beliau adalah salah satu punya channel ini ya, apa namanya, di terkait ekonomi syariah seperti itu. Ya baik, untuk memulai acara kita pada sore hari ini, marilah kita membukanya dengan membaca lafaz ta'awuz dan basmalah bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Furqon selaku MC pada sore hari ini, yang mana saya akan membawakan acara sampai dengan sore hari selesai ini ya. Jadi tadi setelah dibuka dengan baca basmalah, acara berikutnya nanti akan ada pembacaan Al-Quran, kemudian materi, dan juga ada tanya jawab, dan terakhir ada informasi dari JPMI Care ya, yaitu sosialnya JPMI gitu ya. Nanti juga akan ada sesi foto bersama gitu. Nah, jadi masih banyak waktu ya tadi, pertama untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara untuk mengajak ya teman-temannya yang lain untuk mengikuti acara sore hari ini. Karena sayang banget nih apa namanya materinya yang luar biasa ya. Kita kedatangan seorang dokter di ilmu muamalah ya, di ekonomi Islam gitu ya. Baik. Ya, alhamdulillah Ustaz Oni sudah hadir ya. Terima kasih banyak Ustaz Oni sudah hadir dari tengah-tengah kita. Baik, tadi untuk memulai acara hari ini kita akan dengarkan tilawah Al-Quran terlebih dahulu dari Bapak Sani. Kepada Pak Sani dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz Oni dan seluruh sahabat-sahabat JPMI. Pada sore hari ini izinkanlah Anda membacakan Al-Quran, yang alhamdulillah Al-Quran ini adalah Al-Quran ada JPMI-nya ya. Insya Allah mudah-mudahan mendatangkan kebaikan dan keberkahan buat kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dhalika wala akbaru illa fi kitabim mubin liyadziyal ladina amanu wa amilus solihati ulaika
lahum maghfiratun wa rizqun karim. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum adabun min rijzin alim. Sadaqallahul azim. Ya, Subhanallahazim, jazakallah khair kepada Bang Sandi ya telah membacakan ayat Al-Quran pada sore hari ini. Semoga dengan dibacakannya Al-Quran diberkahinya pertemuan kita pada sore hari ini. Baik, sebelumnya izinkan saya menyapa Dr. Fani Sahroni MA ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Pak Furqon, Pak Sani, Bapak Ibu sekalian. Salam ta'zim. Ya, terima kasih banyak Ustadz telah menyempatkan hadir di sore hari ini. Mungkin sedikit saya akan membacakan sedikit CV ya dari Dr. Oni. Saat ini ya, Dr. Oni ini beraktivitas sebagai pengasuh konsultasi syariah di Harian Republika, kemudian pengasuh konsultasi syariah di akun Muamalah Daily, pengasuh talaqi fikih muamalah di SEBI, dan penulis buku dan referensi serta menjadi anggota Dewan Syariah Nasional MUI. Pendidikan beliau ya S1 di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo, Magister S2 di Fikih Muqaran Fakultas Syariah Kairo, dan doktoral S3 di Fikih Muqaran Fakultas Syariah Kairo. Nah, dengan spesialisasi fikih muamalah dan ilmu syariah. Ya, ini CV ya dari Ustadz Dr. Oni Sahroni MA. Ya, bagi sahabat-sahabat yang ingin mengontak beliau untuk berkonsultasi mungkin setelah ini ya dipersilahkan. Ya baik, karena memang pembicara ya Ustadz Oni sudah hadir, tapi saya ingin melihat kesiapan nih daripada peserta. Mungkin peserta yang sudah siap, tolong sampaikan satu kata untuk memulai acara ini gitu ya. Silakan klik di chat box kata-kata penyemangat gitu ya untuk memulai acara ini gitu ya. Yuk silakan. Semangat. Semangat. Oke, siap. Siap ya. Jadi oke, karena memang mayoritas peserta sudah siap, kita akan memulai acara ini. Sebelumnya kepada Ustadz Dr. Oni Sahroni MA, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa ba'd. Yang saya hormati dan muliakan Pak Furqon, Pak Sani, Pak Doni, Bapak Ibu semuanya, ini salam ta'zim dari saya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, berkah setiap urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izin menunaikan amanah dari panitia. Pak Bimo, apa kabar Pak Bimo? Salam dari Pak Bimo. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah ya. Izin Pak Bimo ya. Mohon Ustaz. Ya. Mohon izin ya di share bahan tayangnya ya. Pak Furqon, Pak Sani. Ya. Ini bahan tayangnya cuma satu halaman ya. Sekedar untuk mudah mewariskan pointer ya. Sesuai dengan tema kita, mewariskan bisnis dan utang. Jadi ikhtiar saya untuk mewariskan konten yang sederhana, ringan ya. Sebenarnya setiap poin ini puluhan halaman kontennya, tapi saya coba singkat dalam beberapa poin.
Yang kedua nih saya izin ya Bapak Ibu sekalian, karena saya itu bukan praktisi bisnis, bukan pelaku usaha, jadi tidak bisa berbagi seputar teknisnya, how to, bagaimana, tapi mungkin berbicara tentang tuntunan syariah agar ada kejelasan hukum dan memberikan rasa tumakninah di hati kita tentang seperti apa bisnis dan seperti apa yang harus kita wariskan saat kita semuanya wafat untuk generasi kita. Nah, yang pertama adalah yang pertama adalah finansial yang cukup ya. Finansial yang cukup. Ya, finansial yang cukup. Jadi syariat Islam yang kita anut ini mewajibkan kepada kita untuk menyediakan ikhtiar yang cukup, bukan menyediakan hasil ya. Ikhtiar yang cukup, yang totalitas, yang ihsan, agar semua kita, termasuk keluarga kita, itu punya kemampuan finansial yang cukup. Nah, apa yang dimaksud dengan finansial itu? Ya, kebutuhan dasar seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, nafkah orang tua, mertua, dana darurat ya, tabungan, giro, proteksi ya, asuransi dan pensiun misalnya ya, dan investasi ya. Tetapi dengan cara yang sesuai dengan tuntunan syariah. Jadi, nah hal ini merujuk kepada banyak sekali tuntunan Allah dan Rasul-Nya beserta penegasan dari para salaf. Ini salah satunya adalah yang disampaikan oleh Muawiyah. Ini teks pertama itu ungkapan dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah mengatakan, husnul tadbir nisful kasbi wa huwa nisful ma'isyah. Jadi keuangan itu harus direncanakan. Apabila seseorang merencanakan keuangan, maka ia telah mendapatkan sebagian dari pendapatan yang seharusnya masuk kantongnya. Tapi kalau tidak ada perencanaan, sebesar apapun pendapatan, maka akan habis. Husnul tadbir nisful kasbi wa huwa nisful ma'isyati gitu. Yang kedua adalah kenapa kita harus cukup. Kenapa kita harus cukup tidak hanya untuk kebutuhan hari ini, bulan ini, tahun ini, tetapi juga jangka panjang. Ini dia asar yang diriwayatkan oleh Hasan al-Basri. Bunyinya adalah, rahimallahu rajulan. Sesungguhnya Allah merahmati siapapun termasuk kita semua di JPM ini. Iktasaba thayyiban yang sumber rupiah dan dolarnya halal. Sumbernya halal. Wa anfaqa qasdan dan ia salurkan sesuai dengan perencanaan. Wa qaddama fadlan li yaumi faqrihi wa faqatihi dan saat ada surplus ia gunakan saat pensiun, saat ia sakit, saat ia papa. Jadi rahimallahu rajulan kasaba thayyiban wa anfaqa qasdan wa qaddama fadlan li yaumi faqrihi wa faqatihi. Nah, kemudian ada satu lagi nih dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ini abghadu ahlal baiti. Jadi aku tidak suka, aku benci setiap keluarga, siapapun. Alladzina yunfiquna rizqa ayyamin fi yaumin wahid. Orang yang dapat rupiah 30 hari, habis dalam satu hari. Jadi ini abghadu ahlal baiti alladzina yunfiquna rizqa ayyamin fi yaumin wahid. Nah, nampaknya 3 tuntunan ini sudah cukup final bagi kita bahwa berkecukupan itu adalah tuntunan syariah. Tidak ada lagi pesan terpotong-potong bahwa rupiah itu adalah dunia, musola adalah akhirat. Tidak ada lagi penggalan-penggalan alinea yang dipotong-potong gitu. Bahwa dunia itu penuh dengan tipuan. Sedangkan kalau ingin selamat pergi ke masjid.
Nah, tetapi kita ingin menjadikan semua menjadi akhirat dan kita harus memiliki kesiapan untuk itu agar ungkapan itu tidak kita sampaikan saat kita dalam kondisi membutuhkan secara finansial, tetapi kita akhirnya juga lupa saat kita berkecukupan. Itu yang pertama, finansial. Dulu para sahabat itu sudah mempraktekkan ini ya, di antaranya Utsman bin Affan, di Abdurrahman bin Auf. Mereka itu orang-orang tercatat dalam sejarah sebagai para tajir yang sukses ya. Nah, satu saat di awal-awal mereka meniti karir, tidak diketahui bahwa mereka itu para hartawan karena performa dan style mereka tidak menunjukkan itu. Performa, style pakaian, aksesoris mereka tidak menunjukkan itu. Tetapi saat mereka berinfak ternyata nominalnya gede banget. Berarti kalau itu berarti menunjukkan bahwa pendapatan mereka besar. Nah, jadi mereka itu para hartawan, para tajir yang tidak diketahui dari performa dan stylenya, tetapi diketahui dari berapa yang mereka infakkan. Itu satu. Yang kedua, ini tidak mewariskan utang. Jadi kalau kita kembali kepada kaidah dasar ya, kaidah dasarnya kan memang berutang itu adalah jalan terakhir. Jalan terakhir. Tetapi pada saat kita memang harus berutang, maka juga ada tuntunannya. Misalnya kita memilih berutang saat kebutuhannya adalah kebutuhan sekunder atau primer. Tidak ada lagi pilihan berutang hanya untuk membeli, mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan pelengkap. Yang kedua, kita berutang karena kita mampu menunaikan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Dan yang ketiga tentu dengan cara syariah ya. Nah, kenapa kita bukan bagian dari tuntunan? Impas aja tidak mewariskan apa-apa itu bukan bagian dari seorang pendakwah ya, seorang muslimah, apalagi mewariskan beban bagi generasi setelah kita. Nah, ini An-Nisa ayat 9. Waliyakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jadi harus ada perasaan takut, khawatir, harus ada perasaan jangan-jangan nih keluarga yang kita tinggalkan ini mereka papa. Mungkin karena aset yang mungkin tidak ada aset yang cukup yang kita wariskan, atau mereka memang belum terdidik dengan baik ya, sehingga tidak mewarisi kepribadian kita. Jadi waliyahsyal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Nah, kemudian yang kedua, man mata wa alaihi dinar au dirman qudiya min hasanati. Nah, ini hadis ini menjelaskan betapa berutang itu memang benar-benar jalan terakhir. Dia boleh bersyarat gitu. Nah, yang B ini saat memang ya mewariskan utang, utangnya melebihi warisan. Saat utang melebihi warisan dilunasi saat warisan melebihi utang maka dilunasi dari warisan. Tetapi jika tidak salah ya penggalan awalnya. Tetapi jika tidak mencukupi, maka menjadi kewajiban ahli waris untuk menutupinya. Nomor 2. Nomor 3, ya mewariskan aset. Mewariskan aset. Tadi sebenarnya nomor 2 ada adab-adab sebagai kreditur, adab-adab sebagai debitur ya. Jadi tentu walaupun berutang itu adalah jalan terakhir, tetapi boleh jadi dalam beberapa kesempatan itu menjadi pilihan yang tepat ya, sesuai dengan fikih muwazanah ya. Apalagi jika berutang untuk kebutuhan primer dan kita semua mampu menunaikannya. Ya seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah yang pernah melakukan transaksi tidak tunai dengan seorang Yahudi dan menggadaikan baju besinya. Isyara minha Yahudiyyin ta'aman wa rahanahu dir'an min hadid. Dir'an min hadid. Bahkan dalam salah satu hadis kan transaksi tidak tunai, jual beli barang secara tidak tunai itu termasuk dalam daftar transaksi yang diberkahi ya. Salasun fihin al barakah al bai' ila ajal. Jadi ada 3 transaksi yang diberkahi, salah satunya adalah transaksi tidak tunai.
seperti apa nanti teknisnya mungkin kita bisa bahas bersama dalam sesi tanya jawab ya. Nah, kemudian yang ketiga, mewariskan aset. Mewariskan aset. Nah, ini hadis Rasulullah ya, innaka antadzara warathataka agniya khairun min antadzarhum alatan yatakaffafunan nas. Jadi engkau meninggalkan generasi penerusmu, keluarga dan anak-anakmu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik tentu final ya daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi kepapaan. Nah, ini kalau kita meninggalkan aset, ada beberapa pilihan kita bagi saat mereka masih hidup. Jadi kalau punya rumah 5 anak, 5 namanya sudah tercatat sesuai dengan anak-anak kita, ya kita bagi saat masih hidup. Mungkin itu untuk sebagian kondisi lebih nyaman ya, lebih nyaman, atau boleh jadi sebagian kondisi kalau diwariskan jadi terbuka konflik ya, atau dibagi sesuai dengan ketentuan waris. Nah, yang keempat, yang terakhir, mewariskan keluarga soleh dan amal jariah. Jadi saya lihat ini penting sekali, tidak hanya aset yang kita wariskan, tetapi memang generasi yang baik ya, generasi teladan pilihan, agar mereka bisa mewarisi kepiawaian orang tuanya sebagai seorang tajir ya, produktivitas orang tuanya. Nah, sebagaimana hadis. Jadi yang kita warisi adalah keluarga yang soleh dan amal jariah. Amal jariah. Nah, sebagaimana hadis ini, hadis riwayat Muslim ini, idza mata ibnu Adam, apabila seseorang wafat, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Nah, kalau kita buka beberapa literatur hadis hukum, hadis ahkam seperti Nailul Autor, sedekah jariah dalam hadis ini maknanya wakaf. Karena wakaf itu yang lebih dekat dengan pemaknaan kata-kata jariah mengalir, karena wakaf itu kan harus jadi aset produktif, pokok wakaf harus dikelola oleh nazir pengelola, sehingga benefitnya bisa sustain, berkelanjutan, dinikmati oleh end user, dinikmati oleh penerima manfaat wakaf. Nah, awaladun solihun yad'ulah, atau anak yang mendoakannya, atau ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Jadi hadis ini telah menjelaskan 2 hal tadi ya, anak-anak yang soleh dan amal jariah. Amal jariah ini berarti zakat ya, zakat yang kita tunaikan dan wakaf Jadi setiap aset yang kita miliki itu ditunaikan zakatnya. Nah, sebagai gambaran ringkas seputar zakat dan wakaf ini mungkin bisa dijelaskan dalam ringkasan jenis-jenis aset ya. Misalnya kalau Bapak Ibu sebagai seorang pelaku usaha, apakah wajib zakat atau tidak? Maka itu wajib zakat saat memenuhi kriteria, diantaranya adalah apabila pendapatan per tahun bisnis Bapak Ibu itu mencapai senilai 85 gram emas. Kalau kita asumsikan 85 gram emas itu 90 juta, maka wajib zakat jadi 95 kali 2,5%, ketemu angka itu yang ditunaikan zakatnya. Nah, biasanya yang membedakan zakat usaha, zakat perdagangan dengan emas, kalau emas itu dia yang dizakati adalah total emasnya, baik dihitung dari bulan pertama saat argo 12 bulan berjalan, ataupun pergerakan harga emas di bulan ke-12. Nah, tapi kalau di zakat perdagangan biasanya inventory, rumusnya adalah inventory ditambah keuntungan dikurangi biaya operasional termasuk overhead cost kali 2,5%. Inventory adalah barang-barang yang tak terjual, sisa barang yang tak terjual di periode tersebut. Jadi inventory ditambah keuntungan dikurangi biaya operasional kali 2,5%, itulah ketemu angka yang harus kita tunaikan zakatnya. Nah, berharap dengan begini nanti
kemudian kita wariskan berbentuk rumah, kita wariskan jadi aset-aset yang berkah buat generasi kita ya. Nah, tapi itu yang pertama kalau perdagangan ya. Tapi kalau aset-aset bisnis yang kita kelola itu aset jasa seperti perhotelan, klinik, rumah sakit, bimbel, apalagi ya, bimbel, kontrakan. Nah, maka itu ada dua pendapat. Pertama, ditunaikan zakatnya bulanan saat hasil sewa itu minimum mencapai 6.530.000 dikeluarkan 5%. Atau mengikuti rumusan zakat perdagangan atau emas. Dihimpun hingga 12 bulan hingga 1 tahun penuh. Jika hasilnya mencapai senilai 85 gram emas, maka ditunaikan 2,5%. Nah, yang ketiga, kalau kita semua adalah juga profesional seperti karyawan, guru, ya, advokat, selebgram, ya, pemain sepak bola, baik bergaji tetap ataupun tidak, maka ini juga ada dua pandangan. Pertama, zakatnya adalah setiap kali gajian, jika pendapatannya minimum mencapai 6.530.000 dikeluarkan 2,5% dari take home pay. Atau merujuk kepada zakat emas, dihimpun dulu. Dihimpun atau kalau bagi karyawan tetap itu yang bisa mengasumsikan untuk tahun mendatang. Jadi kira-kira gaji tetap saya itu berapa? Nah, jika mencapai senilai 85 gram emas, ditunaikan 2,5%. Atau bisa juga, walaupun tahunan, bisa dilakukan bulanan dengan cara 2,5% dibagi 12. Nanti jatuhnya nyicil zakat gitu. Nah, itu terkait dengan zakat ya. Nanti hal-hal lain yang ingin kita bedah seputar aset-aset lain bisa kita diskusikan seperti investasi di efek-efek syariah, kemudian kelapa sawit atau aset-aset lain, aset bisnis seperti apa zakatnya. Nah, sedangkan kalau wakaf, kenapa dikategorikan sebagai sedekah jariah? Karena memang dia harus jadi produktif ya. Jadi kalau saya misalnya mewakafkan 10 juta untuk anak yatim melalui Pak Furqon, maka 10 juta tersebut tidak boleh diberikan kepada anak yatim bagi habis, tetapi dia harus dijadikan aset produktif. Jadi menjadikan 10 juta jadi aset produktif bisa dibelikan aset tak bergerak sehingga bisa dimanfaatkan oleh anak-anak yatim, atau kita investasikan di portofolio yang risikonya terkendali dan benefit hasil pengembangannya itulah yang dijadikan sedekah untuk anak yatim. Demikian Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama adalah kita harus berikhtiar untuk berkecukupan karena itulah tuntunan syariah. Ikhtiar yang harus maksimum, sementara hasil apapun yang kita terima kita sikapi dengan penuh syukur dan qanaah berapapun rupiah yang kita terima. Yang kedua, tentu bercukupan tadi tidak hanya hari ini, tahun ini, tetapi juga jangka panjang, termasuk memikirkan tentang anak-anak generasi setelah kita. Ya, karena usia itu ternyata semakin dekat, apalagi saat saat pandemi seperti ini ya. Saat kemarin ya virus Delta di mana setiap hari bisa 20 dan kita ternyata wafat kematian itu benar-benar ada di depan mata kita ya. Kemudian yang kedua, tidak mewariskan utang. Kemudian yang ketiga, jangankan mewariskan utang ya, impas aja tidak sesuai dengan tuntunan. Begitu pula terlilit utang. Yang ketiga, mewariskan aset ya. Tadi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW kepada kita. Bahkan kalau dalam fatwa DSN, kalau ada namanya wakaf polis asuransi. Jadi beberapa asuransi jiwa syariah bekerja sama dengan lembaga wakaf, di mana calon peserta asuransi jiwa syariah itu selain menandatangani polis, juga janji berwakaf sekian persen dari biaya pertanggungan yang diterima oleh ahli waris nanti. Nah, itu juga tidak boleh asal berwakaf, dia harus memikirkan ahli warisnya
seperti apa dapat haknya enggak sebelum berniat tentang wakaf. Nah, oleh karena itu kalau dalam fatwa DSN disyaratkan ada persetujuan dari ahli waris. Persetujuan dari ahli waris dan besarnya tidak boleh melebihi dari sulus, dari sepertiga. Nah, yang keempat, mewariskan keluarga soleh dan amal jariah. Demikian Pak Furqon, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustadz Oni. Mungkin tadi ya, kita masih banyak nih, sesinya masih panjang Ustadz. Jadi insya Allah akan ada sesi tanya jawab ya. Tapi ini di beberapa, ada 2 pertanyaan dari kolom chat. Ini mohon maaf ya, dari Mbak atau Mas Puji ingin bertanya, dan juga dari Mas Doni ya. Tapi ini dari Mas atau Mbak Puji mungkin ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan. Kalau tidak, mungkin nanti bisa saya bacakan. Mas atau Mbak Puji, ini mohon maaf nih, ingin bertanya langsung atau tidak? Kalau enggak, saya bacakan ya. Mungkin ini pertanyaannya seperti ini. Ya, Pak Puji. Oh, Pak Puji, siap. Iya. Silakan Pak, mau bertanya langsung saja sepertinya ya, biar puas gitu pertanyaan dijawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz terkait investasi. Salah satunya yang mungkin paling stabil adalah emas. Apakah kepemilikan investasi emas tadi itu dihitung per individu atau per keluarga ya? Terima kasih. Ya, ini langsung atau gimana, Pak Furqon? Langsung saja Ustaz, jadi biar interaktif. Dihitung per individu ya, Pak Puji. Jadi ilustrasinya adalah si A dan si B. Si A adalah suami, si B istri. Si A punya emas 70 gram di tabungan emas di produk emas di Bank Syariah Indonesia. Kemudian si B sebagai istri punya emas 100 gram, punya emas 50 gram, 20 gram sebagai perhiasan, dan 30 gram disimpan di lemari. Nah, maka zakat dan tidaknya itu dihitung dari masing-masing, tidak digabung, karena suami dan istri memiliki entitas kepemilikan yang terpisah. Sehingga kalau ilustrasinya tadi berarti belum wajib zakat ya. Terima kasih Ustadz, karena kan kita punya 2 anak itu ya, 2 anak kemudian terus 1 istri, berarti kan berempat kan. Terima kasih Ustadz. Iya, Ya. Mungkin sudah menjawab ya Pak Puji ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Mas Doni. Mas Doni ingin bertanya langsung atau saya bacakan saja? Baik, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin saya tanyakan tadi menarik poin nomor 2 ya, tidak mewariskan hutang gitu kan. Nah ini sementara kita ini pengusaha gitu ya Ustadz ya, terutama dalam masa pandemi ini gitu kan, kita menghadapi masalah terutama kadang-kadang di akhir bulan gitu ya, gaji buat karyawan ini kurang gitu kan. Nah kira-kira dalam pandangan Islam itu seperti apa kalau kita itu berhutang untuk membayar gaji karyawan gitu Ustaz. Karena memang yang menarik juga tadi kan nggak punya utang, tapi kalau misalnya kita punya aset, kita punya sumber daya, kita punya keyakinan bahwa kita akan bisa mengembalikan gitu ya, terus kita berhutang untuk semuanya ini tetap bisa berjalan gitu ya. Itu pandangan Islam kira-kira bagaimana Ustaz? Mungkin itu aja dari saya Ustaz. Ya, pertama kan memang kalau dalam syariah kan biasanya ada kondisi normal dan tidak normal ya. Kalau kondisi normal bahwa berutang itu memang pilihan terakhir ya, kecuali kalau peruntukan utang itu untuk kebutuhan primer dan kita mampu menunaikannya. Jadi sebenarnya kalau berutang kita untuk kebutuhan primer, halal, dan kita mampu menunaikannya sebenarnya on the track ya, tidak ada isu juga. Yang kedua, terkait dengan perusahaan yang harus yang akhirnya berutang untuk memenuhi, ini kan memang
apa namanya, fikih muwazanah ya. Jadi memilih pilihan-pilihan yang tidak ideal, tetapi harus dilakukan antara berutang dan kita memenuhi kewajiban kita terhadap karyawan, atau tidak berhutang yang boleh jadi akhirnya hak-hak karyawan yang menjadi kewajiban kita tak tertunaikan. Padahal kan karyawan itu sebagaimana hadis Rasulullah kan harus dibayar ya, bahkan tidak hanya dibayar, akhlakiyatnya ya sebelum keringatnya kering ya. Man istajaro ajiron fal man istajaro ajiron fal yu'tihi ajrahu qabla yajifa araquhu. Jadi kalau berdasarkan dua penjelasan ini, sebenarnya kalau peruntukannya tadi untuk karyawan, terus kemudian kondisinya tidak normal, sementara gitu, nggak apa-apa. Karena apa? Karena peruntukannya kan untuk karyawan ya. Mendingan kita yang rugi ya, yang rugi, terpapar risiko rugi daripada karyawan kita kehilangan sumber pendapatan di bulan itu. Kira-kira gitu. Ya, Zat. Jazakallah khair, Ustaz Tony. Mungkin Mas Doni ada yang ingin ditanggapi. Baik, udah, makasih Mas Furkon. Ya, sama-sama Pak Doni. Ya. Pertanyaan selanjutnya juga akan ingin ditanyakan langsung ya oleh Pak Bimo. Jadi kepada Mas Bimo juga silakan. Siap. Jazakallah Mas Furkon. Ya, mohon izin Ustadz nih mau bertanya. Kira ini melanjutkan diskusi kita juga yang pernah di kantor dulu. Apakah PT itu sebenarnya syar'i atau tidak gitu kan ketika itu. Nah, ini kalau dari pandangan hukum sebenarnya kan namanya PT perseroan terbatas itu ada hak dan kewajiban yang terbatas, yang namanya pemegang saham. Ada direksi, ada pemegang saham nih. Tidak selalu direksinya itu merupakan pemegang saham. Dan dalam konteks PT itu ketika PT-nya berhutang, maka tidak serta-merta menjadi tanggung jawabnya pemegang saham secara langsung. Jadi hutangnya PT bukan hutang pemegang saham. Kalau PT-nya sampai bangkrut, rugi, pailit, gitu ya, punya hutang yang tidak terbayar, maka secara hukum sebenarnya bukan tanggung jawabnya pemegang saham. Begitu kalau teori hukumnya. Nah, namun ini yang selalu jadi perdebatan secara syar'i bagaimana. Apalagi pengendali dari perusahaan itu kan tetap sebenarnya pemegang sahamnya. Walaupun pengelolanya direksi yang mungkin bisa jadi bukan pemegang saham. Tapi yang menunjuk direksi, menentukan arah bisnis ini kan pemegang saham. Nah, hal seperti ini nih yang apalagi dalam kondisi pandemi ini jadi cukup meresahkan gitu. Karena kalau ini jadi beban tanggung jawabnya si pemegang saham gitu ya, walaupun secara hukum tidak gitu ya. Nah ini secara syar'inya ini menjadi penting untuk dikaji gitu. Apalagi yang namanya ahli waris ini kan punya hak juga untuk menolak waris. Nah, karena kalau kewajibannya lebih besar daripada haknya kan si orang yang punya hak waris yang belum jadi ahli waris ya, dia punya hak waris itu boleh menolak waris kan begitu Tat. Nah pada saat seperti itu si berhutang ini kan jadi berat ini tanggung jawabnya waktu mau pulang nih, bekal ke akhiratnya ini Tat yang jadi cukup challenging. Begitu Tat. Kalau menurut hukum, menurut Pak Bimo sendiri gimana ya? Terkait dengan kewajiban pihak yang jadi kalau menurut aspek hukum realitas seperti ini gimana ya? Positif. Contohnya nih Tat ya. Ya, contoh kita tahu banyak airlines jauh sebelum Garuda Indonesia itu banyak airlines yang akhirnya tutup karena bangkrut ya, pilot. Yang paling terakhir itu mungkin agak besar Batavia Air kita tahu.
Batavia Air itu pemegang sahamnya mungkin masih jadi konglomerat, masih kaya. Tapi secara perusahaan sudah rugi, bahkan tidak ada, waktu itu sempat AirAsia mau akuisisi pun tidak jadi gitu ya. Jadi utangnya udah terlalu besar, potensi bisnisnya tidak memungkinkan lagi, dan pilot mungkin salah satu jalan suntik mati yang saat itu dinilai paling tepat gitu, karena menghentikan bleeding, pendarahan di bisnisnya itu. Tapi karyawan hak-haknya jadi banyak nggak terpenuhi dan lain-lain. Nah akhirnya sekarang banyak pilot juga, PKPU pilot gitu ya, PKPU penundaan kojon barang utang. Ini sekarang nilainya besar sekali, pengajunya, sampai banyak pengusaha minta moratorium supaya nggak ada pilot dan PKPU. Nah Pak Bima, itu kalau secara hukum, ya. Kalau di kasus Batavia itu, kalau menurut hukum berarti yang harus membayar utang siapa ya? PT-nya. PT-nya ya. PT-nya. Pemegang sahamnya ya sebatas tanggung jawabnya sebesar modalnya saja. Sebesar modalnya modal yang kan, udah betul. Modal yang Sebesar sudah modalnya. disetorkan, ya begitu. Nah, mohon pencerahannya, Pak. Iya. Mungkin Pak Bima, apa yang saya sampaikan boleh jadi belum final. Kita sambil diskusi, mohon masukan juga dari Bapak Ibu ya. Jadi biasanya sih kami kalau diskusinya dengan referensi fikih klasik gitu, tafsir, hadis, biasanya sih output kajiannya juga sama. Biasanya sih muncul dinamika ini mungkin bukan di fikihnya ya, tapi mungkin di beberapa pergerakan ya sebenarnya. Kalau di fikihnya sih sebenarnya dapat ya. Jadi kalau referensinya adalah fikih-fikih klasik, sebagaimana jadi referensi dalam fikih bisnis, ya kalau skema antara pemilik saham dengan entitas usaha atau manajemen itu adalah bagi hasil, di mana pemilik saham adalah pemilik modal misalnya, dan manajemen adalah pengelola, maka terkait pembagian keuntungan dan risikonya adalah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian memang ditanggung oleh modal. Ungkapan ditanggung oleh modal kecuali kerugian terjadi karena wan prestasi. Nah, kata-kata ditanggung oleh modal biasanya dibahasakan dengan ungkapan lain, pemilik modal menanggung sebesar modal yang ia kontribusikan gitu. Ia kontribusikan. Jadi kalau mengikuti acuan itu, acuan berbagi keuntungan dan risiko dalam bagi hasil, sebenarnya jika itu diterapkan dalam PT sih kalau dari syariah menemukan relevansinya ya. Jadi bahwa memang kerugian itu ditanggung sebesar modal gitu, sebesar modal pemilik saham. Jadi kalau ada pemilik saham 10, masing-masing misalnya 10%, maka jika perusahaan rugi, maka setiap pemilik saham itu menanggung sebesar 10% dari total saham yang ia investasikan gitu. Begitu atau gimana Pak Bima ya? Iya, benar. Kalau memang secara hukum ya begitu, Tat. Jadi modalnya hilang, benar-benar hilang, dia bertanggung jawab ya sebesar modalnya. Baik, Tat. Jazakallah khair, Tat. Apa? Ya. Mohon maaf sedikit menambahkan, boleh Ustaz? Menambahkan pertanyaan maksudnya. Ya, kalau tadi kaitannya dengan misalnya hutang piutang ini, misalnya perusahaannya ini tutup gitu ya, tapi meninggalkan hutang yang jauh lebih besar daripada modal yang sudah disetor gitu ya. Misalnya disetornya awalnya 100 juta, tapi ya karena pandemi segala macam, ternyata utangnya jadi 200 juta gitu kan misalnya nih. Nah, apakah pemilik modal pemilik perusahaan ini gitu ya, misalnya yang komposisi modal 100 juta ini misalnya
60, 40 ya, si A 40, si B 60. Nah, apakah yang 200 juta ini tadi menjadi tanggungan si modal yang hanya 100 juta atau dia harus menanggung sampai yang 200 juta ini gitu menurut syariah gitu. Artinya kalau 200 juta 40%-nya, satunya 80, satunya 120 juta gitu. Nah, itu apakah sebatas di yang 100 juta atau bisa expand sampai yang 200 juta gitu. Mohon pencerahan, Ustaz. Ya, ya. Nanti mungkin dari Pak Bimo kalau ada masukan silakan. Ya, siap, Pak. Ya. Siap. Jadi ini kan kalau misalnya yang 100 juta tanpa ada pihak yang bertanggung jawab kan nggak mungkin ya. Iya. Karena dia harus muncul namanya ya, siapa yang akan ngelunasin ya. Apakah diakuisisi, dijual aset yang tersisa atau apa gitu. Intinya harus muncul nama siapa yang bertanggung jawab untuk ngelunasin ya. Yang ngelunasin. Kalau kita buat perbandingan dengan transaksi konvensional, transaksi individu ya, misalnya saya dengan punya utang, kemudian qadarullah misalnya debitur pilot, rumahnya sudah dieksekusi, ternyata tidak mampu menutupi total utangnya ya, total utang rumahnya yang di sini, rumahnya di Depok udah dijual kan gitu. Nah, berarti kan tetap debitur ya debitur harus bayar gitu saja. harus ketemu namanya ya si debitur itu. Nah, tinggal si debitur itu kita lekatkan kepada siapa nih? Kepada entitas apa kepada personal gitu. Kepada entitas apa kepada personal. Kalau merujuk kepada saya belum tahu ini bagaimana regulasi terkaitnya ya tentang kepailitan ini. Tapi kalau kita merujuk kepada kaidah fikih kan rambu-rambu ya dapat gitu, mungkin diadopsi, mungkin tidak. Jadi kalau tadi ungkapan kerugian itu rugi ditanggung modal kecuali gitu. Jadi kaidah umumnya adalah pemilik modal lah yang bertanggung jawab untuk mengganti, mengembalikan modal yang rugi hilang tadi ya, pilot tadi. Nah, kecuali kalau kerugian tersebut terjadi karena prestasi yang dilakukan oleh manajemen. Nah, berarti ini kalau dari sisi kaidah memang ada perlu dilihat ini ya, sumber masalah ya, sumber kerugian. Nggak tahu nih prakteknya mudah dilacak atau jadi ini, jadi nggak mudah terlacak. Jadi akhirnya semua masuk ke pengadilan. Kalau dalam teori, kalau sumbernya biasa alami kayak pandemi COVID-19 itu berarti modal. Tapi kalau diketahui misalnya proses kalau banknya pengucuran kredit gitu tidak melalui SOP atau lainnya, berarti kena nih manajemen gitu, ikut menanggung gitu. Wallahu alam nih. Kalau dari sisi hukum gimana ya Pak Bimo ya? Ya, menarik, Pak. Tadi yang disampaikan sebenarnya ya jadi ada namanya fiduciary duties kalau di PT atau piercing corporate veil. Jadi kalau direksinya itu melakukan pelanggaran bukan hanya etika ya, tapi melanggar undang-undang, melanggar anggaran dasar, itu bukan tanggung jawabnya si PT aja, tapi direksinya bertanggung jawab sampai ke harta pribadi. Nah, tadi kalau terkait pertanyaannya Mas Doni tadi kan apakah ada share kerugian yang harus ditanggung oleh pemegang saham? Prinsipnya pemegang saham itu waktu storein modal secara penuh atau tidak. Kalau misalnya belum, maka dia punya kewajiban nyetorin modal yang belum. Misalnya tadi modalnya dia 400, dia baru store 200. Nah, dia punya kewajiban store 200 sisanya yang belum dia setorkan. Nah, adapun uang yang dia setorkan itu menjadi modalnya PT. Modalnya PT dibuat dikelola ketika kemudian punya untung, punya rugi, itu menjadi untung ruginya PT, bukan untung rugi pemegang saham. Jadi kalau kemudian PT-nya rugi, dagangannya rugi, ini secara sekali lagi ini hukum positif dan PT ya tadi ya, bukan CV ataupun perorangan. Itu maka akan jadi tanggung jawabnya PT. Tadi kan kita sampaikan harus clear siapa yang berhutang yang jadi debitur. Nah, kalau konteks tadi kalau ini PT, jadi itu jadi utangnya PT. Nah, di masa pandemi ketika dipilotkan, bangkrut tidak bisa membayar, kalau itu PT,
ya secara hukum itu berhenti di PT selama ruginya bukan karena kesalahan atau pelanggaran hukum begitu. Ya, ya, ya. Ya. Maturun Mas Bimo. Mungkin lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Udah ada 2 pertanyaan yang di waiting list chat ini. Mungkin tadi ada Umu Ismail. Ibu mau bertanya sendiri atau saya bacakan? Dan juga ya, saya bacakan ya. Kalau ya, sama dia. Jadi pertanyaan seperti ini, Ustaz. Jika kita sudah berusaha semaksimal yang kita bisa, namun apa daya ada hutang yang tidak kunjung terbayar berupa barang dagangan yang penjualannya tersendat. Bagaimana solusi Islam terhadap hutang yang pesimis untuk tertunaikan? Seperti itu, Ustaz. Ya, mungkin ini kan kalau dari sisi syariah terkait dengan penyikapan sebagai debitur juga sebagai kreditur ya, atau debitur atau pembeli tidak tunai atau kreditur penjual tidak tunai. Kalau dari sisi debitur kan adabnya memang harus bayar. Jadi rumusnya adalah kalau dari sisi syariah, debitur itu tetap debitur, utang tetap utang, kecuali si kreditur merelakan gitu. Jadi satu-satunya yang menghapus utang itu bukan Allah mengampuni, bukan. Bukan Allah mengampuni. Karena dia hubungan antar manusia, satu-satunya yang mampu menghapus beban kewajiban bayar ya apabila kreditur bilang ya sudahlah nggak usah bayar gitu, karena dia hak antar manusia, hak Adam gitu, hak Adam. Jadi kalau dalam satu rumus kaidah itu bahwa hukukullah mabniun ala musamahah wa hukukul ibad mabniyatun ala musyahah, bahwa hak-hak Allah itu mudah direlakan, hak-hak Allah itu mudah direlakan. Sebenarnya hak-hak manusia memang orangnya langsung harus dicari ridhonya gitu. Cari ridhonya kan kalau dalam fikih prioritas itu hak manusia lebih didahulukan daripada hak Allah. Mungkin itu dari sisi dari sisi debitur memang harus bayar. Jadi dia harus bayar kalau memang ada agunan dieksekusi untuk melunasi pokok pinjamannya. Kalau memang utangnya utang uang ya. Tapi kalau jual beli tidak tunai berarti ya dengan marginnya. Kalau memang tidak ada, tetap dia harus bayar gitu, menjadi kewajibannya. Mungkin melibatkan dia sendiri ataupun penjamin, kafil, pihak lain gitu. Utang tetap harus ditunaikan kecuali kalau kreditur itu merelakannya. Itu sih mungkin dari sisi syariahnya. Kurang satu ingin dari yang bertanya, Ibu Umu Ismail, ada tanggapan? Prinsipnya memang harus dibayar sampai krediturnya yang merelakan. Nah, tapi mungkin ini tambahannya tadi kan dari sisi debitur ya. Nah, sekarang akhlakiyat adab dari sisi kreditur. Nah, dari sisi kreditur itu memang biasanya kalau dalam syariah kan mentreatment gagal bayar itu kan dari 2 kondisi. Pertama adalah mereka yang memang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran. Klasifikasi debitur yang kedua adalah memang benar-benar tidak mampu, entah karena pedagang yang terimbas PPKM atau lainnya gitu. Untuk kondisi pertama memang tidak ada alasan untuk tidak bayar. Jadi pilihan ya, restrukturisasi udah nggak ada lah untuk kondisi begini ya. Justru si kreditur boleh tuh menetapkan denda keterlambatan. Tapi kalau debiturnya adalah debitur yang benar-benar tidak mampu, kena musibah, nah si kreditur itu punya pilihan, punya hak tapi bukan kewajiban gitu. Jadi haknya adalah memberikan keringanan dalam bentuk restru atau bahkan memutihkan yang dalam ayat Al-Baqarah itu wa in kana dzum usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta shaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi dari sisi debitur memang utang tetap utang, tapi dari sisi kreditur harus memilah nih, apakah debitur ini memang kategori mampu tetapi menunda-nunda pembayaran, strict di sini.
Tapi kalau debiturnya memang kena musibah, nah maka si kreditur itu punya hak untuk memberikan restruktur keringanan atau bahkan netting ya, atau dinolkan. Demikian. Baik, ya. Jadi atas jawabannya tadi ya, dari penanya juga sudah paham, insya Allah. Jadi kita doakan sama-sama yang memang di pandemi ini kita mengalami kesulitan, tapi insya Allah akan ada jalan keluar seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kolom chat lagi ya, dari Ibu Lili Amalia. Ingin bertanya langsung atau saya bacakan? Saya bacakan ya. Jadi Ustaz, saya bacakan aja Ustaz ya untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Lili Amalia. Ustaz, saya saat memiliki tabungan emas yang sedikit, saya kumpulkan sampai hari ini sekitar 90 gram lebih. Suatu saat suami meminjam sebesar 70 gram untuk bayar hutang. Saat itu apakah saya harus membayar zakatnya secara penuh atau bagaimana? Berapa nisabnya ya Ustaz? Syukran. Seperti itu Ustaz. Ya, Ibu tidak wajib zakat karena kan minimum ambang batas emas wajib zakat itu kan 95 gram di bulan ke-12. Di bulan ke-12 saat emas tersebut digunakan oleh suami untuk bayar utang, selama utangnya ini utang yang halal, utang untuk kebutuhan primer atau sekunder, maka benar-benar mengurangi ambang batas minimum. Jadi kalau 90 dikurangi 50 misalnya, nah berarti 40 ini sudah tidak nyampe ya, tidak nyampe ambang batas minimum wajib zakat. Demikian Ibu, kesimpulannya tidak wajib zakat. Syukran Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan langsung ya dari ISH, dari Satya Nugraha Ihsan. Yang ingin bertanya langsung. Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semuanya. Terima kasih sebelumnya nih dengan adanya kajian ini sangat bermanfaat gitu ya. Ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Yeah. Yang pertama, bagaimana hukumnya perdagangan emas yang saat ini sedang booming ya, kayak forex, komoditi emas gitu ya, yang saat ini sedang booming lah intinya gitu. Hukumnya seperti apa? Terus yang kedua, apabila lebih baik aset itu dibagi-bagi pada saat masih hidup, bagaimana cara pembagiannya secara adil menurut Islam? Kebetulan saya punya 3 anak, ya, 2 cewek, 1 cowok. Terus dan apakah boleh masih atas nama saya masih gitu ya? Saya bagi-bagi atau harus langsung saya atasnamakan ke anak gitu. Terus yang ketiga, apabila saya masih punya cicilan rumah Pak Ustadz, tapi ketika ditanyakan ke bank, ternyata sisa cicilan tersebut adalah tinggal pokoknya aja. Apakah tetap harus dilunasin atau boleh tetap dicicil ya karena sudah nggak ada bunganya? Itu aja Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ketiga apa ya maksudnya gimana? Yang ketiga jadi itu gini Pak Ustadz, saya masih punya cicilan rumah, ya kan? Nah, cicilan rumah ini ketika saya tanyakan ke pihak bank, ternyata tinggal contoh misalnya tinggal 3 tahun lagi gitu ya cicilan rumah itu. Saya sebenarnya mau menanyakan berapa lagi sih kalau misalnya masih saya bisa lunasin, saya lunasin, intinya seperti itu. Tapi ketika ditanyakan ke pihak bank itu informasikan bahwa ternyata sisa cicilan itu adalah tinggal pokoknya aja, sudah tidak ada bunga gitu. Jadi kalau misalnya tinggal misalnya 40 juta gitu, itu 40 juta itu tinggal pokoknya aja, nggak ada bunganya. Maksud saya apakah harus tetap saya lunasin nih biar aman gitu ya maksudnya, atau saya boleh cicil karena kan nggak ada bunganya gitu. Gitu Pak Ustadz. Ini di konven ya? Iya. Yeah. BTN. Yes. Belajar Pak Ustadz biar bersih. Ya. Iya Pak Satya, Bapak Ibu. Pertama ini saya juga belum paham gitu, tektokan, belum melakukan ya. Apakah bisnis trading emas online itu sama persis dengan forex atau tidak?
Tetapi kalau trading forex itu memang jika sama, mungkin saya menjelaskannya trading forex kali ya yang sudah saya lakukan kajian. Iya, betul. Kalau trading forex memang tidak diperbolehkan karena tidak hanya sekedar jual beli mata uang yang merujuk kepada hadis Ubadah. Kan kalau jual beli mata uang di money changer itu kan tinggal sederhana ya. Kalau rupiah dengan rupiah, tunai dan sama. Kalau rupiah dengan real, cukup tunai dan penjual boleh dapat margin. Nah, tapi kalau trading forex nih tidak hanya itu ya. Kalau yang saya tanya kepada beberapa ahli, itu dikategorikan sebagai jual beli uang yang belum dimiliki atau ada unsur ketidakpastian. Jadi praktisnya berarti trading forex ini beda dengan short, beda dengan sekedar jual beli mata uang sehingga tidak diperbolehkan. Jika trading emas ini sama dengan trading forex, ya berarti ketentuannya juga sama. Ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan bagi-bagi ya, ini mungkin menakar risiko kali ya dan melihat mana yang lebih manfaat. Dari sisi syariah sih mempersilahkan. Jadi ada hak bagi para orang tua untuk membagi-bagi habis ya asetnya. Jadi dibagi habis gitu semasa hidupnya. Nah, terkait dengan siapa dapat berapa, mungkin pola pembagian warisan itu bisa menjadi benchmark walaupun tidak harus sama persis ya, tidak harus sama persis. Jadi melihat prosentase atau nominal itu didasarkan pada beban ya. Kalau dalam warisan itu kan selalu perempuan itu dapat setengah ya dari laki-laki karena merujuk kepada bebannya, di mana kalau perempuan itu sebelum menikah jadi tanggung jawab nafkah orang tuanya, setelah menikah jadi tanggung jawab suaminya, qadarullah kalau diceraikan kembali menjadi tanggung jawab orang tuanya. Jadi selalu ada yang meri ayahnya, selalu ada yang menafkahinya. Nah, mungkin faktor-faktor lain seperti jumlah anak, jumlah beban yang dinafkahi mungkin jadi pertimbangan ya untuk dan yang ketiga mungkin syura ya, musyawarah di antara mereka supaya lapang, itu mungkin yang jadi pemutus lah ya. Nah, kemudian atas nama siapa? Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu lebih paham ya karena terkait dengan apakah harus sekarang atau nanti, ataukah dikasih final, ataukah saat nanti sebelum ijab kabul kita dapat mantu gitu baru kemudian dibalik nama. Nah, ini memang saya serahkan juga sih untuk menakar mana yang paling manfaat dan mungkin risikonya juga terjaga gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dari aspek syariah harusnya segera di take over ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki kredit di bank konven, walaupun tinggal 3 tahun, walaupun 2 tahun, memang harusnya segera tuh. Kalau memang tidak bisa dilunasi, ditutup karena misalnya besar gitu, ini aja di take over sehingga selanjutnya pembiayaan kita ini bukan ke bank konven tetapi ke bank syariah. Jadi pilihannya tutup, kalau tidak bisa di take over ke bank syariah. Demikian Pak Satya. Maksudnya walaupun itu sisa cicilannya tinggal pokok gitu, nggak ada bunganya. Betul, betul, gitu. Betul. Karena blended. Jadi itu sebenarnya kebuka sebenarnya sama aja ya. Ya, jadi biasa saat PSJT, pelunasan sebelum jatuh tempo. Jadi nasabah yang ingin lihat tabel, akhirnya kebuka tabel. Walaupun tabel itu dapurnya bank sebenarnya. Oke. Padahal bunganya mah udah dari dulu kali ya. Betul, betul. Karena memang biasa sekarang kan anuitas ya, bukan proporsional. Baik. Oke, berarti yang nomor 2 tadi, yang pembagian aset itu kita tetap mengacu kepada pembagian perhitungan waris ya. Sebagai walaupun tidak, walaupun jadi nggak harus bagi rata gitu ya maksudnya ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Ustadz.
Ya, terima kasih Ustadz Oni atas jawabannya dan Pak Satya atas pertanyaannya. Mungkin sudah saya tutup ya untuk pertanyaan karena masih ada yang belum ditanyakan dan belum terjawab juga. Pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, dari Mas Ishak dari Bogor, Kang Ishak dari Bogor. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, kalau hutang jual beli rumah tahun 2000 sisa 30 juta, sampai saat ini belum dibayar. Lalu saat ini mau dibayar, apakah dibayar 30 juta atau sesuaikan dengan harga rumah saat ini? Seperti itu Ustaz pertanyaannya. Belum paham Ustaz. Belum paham. Mungkin Mas Ishak mau tanya langsung. Ada Mas Ishak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, ini mau nanya, kan hutang piutangnya tentang rumah ya. Dan itu sisanya 30 juta. Itu tahun 2000. Sisa angsuran ya? Sisa sebetulnya sih bukan ke bank atau ini antar orang aja sih. Langsung. Jadi ada si A dengan si B gitu lah istilahnya. Nah, itu kurang 30 juta. Cuman memang berjalan waktu itu nggak dibayar-bayar sampai 2021 nih sekarang. Nah, saat ini apabila ingin dilunasi itu disesuaikan dengan harga rumah saat ini atau tetap bayarnya 30 juta itu, Ustaz? Kan harga rumahnya mungkin udah, kalau tahun 2000 kan mungkin harga rumah 200 juta mungkin ya. Nah, kalau sekarang kan mungkin sudah 3 kali, 4 kali lipat mungkin ya. Ya. Kalau isi perjanjiannya gimana, ngatur nggak? Kalau isi perjanjiannya itu dengan ahli waris sebetulnya sih. Dan itu udah meninggal. Iya. Oh, jadi tidak ada klausul di perjanjian ya? Jadi tidak ada. Bahkan 30 juta itu merujuk kepada nilai saat peminjaman atau saat pelunasan, nggak ada ya? Nggak ada. Oh gitu. Iya. Ini dari sisi fikih ya Ustaz ya. Kalau dari sisi fikih sih sebenarnya pertama nilai kewajiban debitur itu bisa merujuk kepada saat peminjaman atau pelunasan. Tetapi jika lewat, ya maksudnya luput gitu, tidak diperjanjikan, enaknya sih ketemu lagi dengan ahli waris. Sepakati kembali 30 juta itu merujuk kepada nilai saat ini atau nanti pada saat pelunasan gitu. Dua-duanya sih opsional kalau dari sisi fikih ya. Tergantung ini berarti Ustaz ya. Lebih baik memang ketemu dulu lagi, langsung berunding dulu berarti. Jadi bukan ke rumah acuannya. Jadi ke saat peminjaman atau pada saat pelunasan. Baik Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Kang Ishak. Mengingatkan ya kepada seluruh peserta untuk mengecek kolom chatnya, silahkan diisi gitu ya untuk event daftar hadir pada sore hari ini. Mungkin ada saran-saran untuk kegiatan kami ke depannya gitu ya. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir ya dari kolom chat, Pak Yusnadi. Mungkin ini sebenarnya pertanyaan yang global, mungkin Ustadznya silahkan dijawab aja Ustadz. Jadi tentang hukum perdagangan Bitcoin atau cryptocurrency yang sedang marak sekarang seperti apa, Ustaz? Ya, Bapak Ibu, kalau saya memang kan selalu mempertimbangkan aspek regulasi ya. Jadi dan sampai saat ini memang otoritas fatwa di MUI juga belum memutuskan cryptocurrency ataupun sebagai aset itu apakah patuh syariah atau tidak. Jadi ini sebenarnya murni saya pribadi ya. Nanti mohon masukannya dari Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya mungkin bisa kita pilih ya kripto sebagai alat bayar dan kripto sebagai aset yang diperdagangkan oleh Bapepti di bursa komoditi saat ini. Kalau Bitcoin sebagai alat pembayaran sih jelas fikih, kalau saya karena saya mempertimbangkan regulasi ya. Karena hari ini hanya rupiah yang dijadikan alat pembayaran yang sah, maka ya kripto termasuk Bitcoin itu tidak bisa menjadi alat pembayaran yang sah ya.
di mata hukum ya. Nah, karena fikih ini tidak ada nas yang mengatur ini, biasanya menentukan kriteria suatu alat pembayaran sah atau tidak itu tergantung otoritas menerbitkannya atau tidak. Nah, merujuk juga kepada beberapa pengertian ya dari fikih tentang alat pembayaran. Misalnya yang disampaikan oleh Mani Rawaskol Ahji, bahwa yang dinamakan alat pembayaran yang diterbitkan oleh otoritas yang sah. Yang kedua, kripto sebagai aset ya yang diperdagangkan di bursa komoditi. Legal sih kalau sepertinya itu, karena otoritas kan menerbitkan daftar list kripto yang diperdagangkan di Bapepti, di bursa komoditi. Nah, tapi memang dari sisi syariah sampai hari ini belum ada tuh, belum ada penjelasan hukum dari DSN MUI terkait dengan apakah list daftar kripto yang diperdagangkan di bursa komoditi ini telah patuh syariah atau tidak. Jadi sampai saat ini belum. Biasanya kan diawali oleh regulator, otoritas tuh menyampaikan permintaan penjelasan hukum. Nah, sampai saat ini setahu saya sih belum ada ya. Yang kedua, memang perlu ada kejelasan sebenarnya yang diperdagangkan itu adalah uang atau aset atau apa gitu. Kalau saham kan enak memilahnya ya. Kalau sebelum dikelola berarti rupiah yang masih jadi modal. Tapi kalau dia sudah diperdagangkan di pasar sekunder berarti trading saham itu ya jual beli aset. Nah, tapi kalau kripto ini, kripto sebagai namanya sebagai aset. Nah, kalau orang jualan kripto gitu, jualan kripto ini yang diperdagangkan apa? Jadi mungkin kembali ke jawaban, sampai saat ini sih belum ada penjelasan hukum. Nah, kalau di fikih saat ada zona yang belum ada penjelasan hukumnya sih, mendingan kita memilih fitur portofolio yang jelas-jelas kehalalannya ya, seperti saham syariah atau Bapak Ibu mungkin di sektor real yang jelas-jelas kehalalannya. Demikian dari Pak siapa tadi? Dari Pak Yusnadi. Ya, Pak Yusnadi. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, mungkin tadi sebenarnya mau pertanyaan terakhir, tapi terakhir tadi ada yang resen ya, Pak Ahmad Ali Cilegon, mungkin ingin bertanya. Saya kasih waktu deh satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Bukan ke pertanyaan Ustaz, cuman minta nasihatnya aja. Jadi saya sebagai orang yang selalu kalau baca sirah Nabi itu bagaimana di akhir hayat beliau itu hanya meninggalkan kaleng buat beras gitu ya. Apakah kita endingnya itu seperti itu gitu ya? Mohon diberikan nasihat Ustaz terkait dengan kondisi kesinian dan kedisinian. Terima kasih Ustaz. Iya, Ustaz. Memang penggalan-penggalan sirah yang penggalan-penggalan itu memang harus kita satukan ya. Harus kita satukan yang pesannya sama. Kemudian ada di sirah di Madinah, di Mekah, ada di para sahabat. Enaknya yang berserakan itu kita himpun dalam satu judul, baru kemudian kita terjemahkan dalam satu kesimpulan pesan yang menyeluruh gitu. Dari mulai kisah wafat dalam kondisi sederhana, kemudian Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang berutang, dan lain-lainnya itu. Jadi kalau yang saya simpulkan sih tetap, jadi memang tidak, tuntunannya adalah tidak mewariskan utang. Kalau kita kumpulkan tadi kan ada ayat ya, waliyakhshalladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Nasnya jelas ya. Nasnya jelas. Kalau orang berperilaku ini kan melakukan sesuatu kan biasanya menerjemahkan kata-kata ya, menerjemahkan ayat. Ayatnya kan kita ini harus takut andaikan kita meninggalkan orang yang dalam kondisi papa. Jadi ayatnya jelas, sementara sirahnya ini masih penggalan-penggalan. Dan kalau saya
kalau menurut saya kalau kita himpun juga maknanya sama gitu. Maknanya sama bahwa kita memang harus berkecukupan dan kita tidak meninggalkan beban bagi para ahli waris kita. Demikian, Ustaz. Konsep dari Pak Ahmad Ali ada tanggapan? Ya, baik. Mungkin karena memang waktu sudah semakin sore ya, Ustaz. Jadi mungkin terakhir closing statement dari Ustaz ya terkait materi kita pada hari ini biar menambah penyemangat kita dan pengetahuan kita untuk senantiasa menjalani kehidupan lebih baik. Silakan. Ya, Ustaz, jazakallah nih pada JPMI, Pak Bimo ya, Pak Sani, Pak Furkon, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jazakumullah ini atas undangannya. Mudah-mudahan lancar, berkah semuanya. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Saya juga ingin belajar dari banyak hal, termasuk dari Bapak Ibu tadi terkait dengan aspek hukum ya. Kemudian bagaimana mengatur resiko, sama-sama melengkapi sehingga bisnis kita ini aman secara syariah ya, aman secara hukum, regulasi, juga aman secara risiko ya. Demikian, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khair kepada Ustaz Dr. Roni Saroni MA yang telah menyampaikan materi ya pada sore hari ini. Ya, sebelumnya mungkin saya mau tanya dulu, Ustaz, ada agenda setelah ini, kita mau foto bersama dulu, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, jadi ini baru pada masuk ya, jadi mohon maaf yang ketinggalan. Mungkin saya minta untuk seluruh peserta yang bisa on cam silahkan on cam gitu karena mau difoto ya untuk biar penyelenggaraan ke depan ini bisa semakin ramai dan semakin bermanfaat gitu ya untuk JPMI dan teman-teman semua gitu. Ini tadi ya, saya tunggu dulu bagi yang bisa on cam silahkan on cam. Baik, sudah siap semua. Saya akan ada dua slide yang akan saya foto. Jadi siap ya. 1, 2, 3. Oke. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Oke, nah sekarang yang kedua ya, saya foto lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, mungkin cukup ya. Jazakallah khair kepada sahabat JPNI. Tapi sebenarnya foto tadi bukan menjadi akhir acara ya. Jadi memang JPNI ini insya Allah punya berbagai program ya, yang mana kita ingin berbagi manfaat gitu. Ya, tadi dengan adanya grup WA grup ya, yang ada nanti kajian siro-siro, kemudian kegiatan-kegiatan JPNI, salah satunya dengan wakaf sumur ya, kemudian juga webinar terkait ilmu keislaman seperti ini. Selanjutnya kita akan ada acara lagi, yaitu terkait informasi ya, progres kegiatan JPNI. Jadi kepada PIC-nya Bang siapa ya? Mas Doni ya, dipersilakan untuk menyampaikan progresnya. Padahal mungkin tapi kalau dari Ustadz Oni ingin meninggalkan ruangan, dipersilakan. Saya izin, Pak Bimo, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, jazakallah, Ustaz. Ya, selanjutnya Mas Doni silakan untuk menyampaikan kegiatan dari JPMI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di ujung akhir acara ini izinkan kami untuk bisa menyampaikan gitu ya salah satu kegiatan dari JPMI yang kita punya program 1 bulan 1 wakaf sumur ya. Ini alhamdulillah program yang sudah berjalan sejak tahun lalu gitu ya, sejak zaman pandemi gitu ya. Alhamdulillah dari kajian kita sebulan sekali gitu ya, didapatkan donasi-donasi yang kita manfaatkan untuk kita ini bisa bersodakoh jariah gitu ya. Bagaimana tadi yang Ustadz sampaikan gitu ya, bagaimana kita tidak hanya mewariskan aset tapi juga mewariskan sedekah jariah. Nah, inilah salah satu yang dilakukan bareng-bareng teman JPMI hasil dari donasi yang dihimpun sejak awal pandemi gitu ya untuk ikut dari acara-acara kajian semacam ini. Ya, selama setahun ini sudah ada sekitar 12 sumur ya yang digali gitu ya. Dengan total kedalaman itu sudah mencapai 860 meter gitu ya, jadi udah hampir 1 kilo kita gali sumur ini ya, Masya Allah, Alhamdulillah, dengan ribuan penerima manfaat gitu ya, yang dihasilkan dari penggalian sumur ini gitu. Dan di sini juga sumur-sumur yang kita gali ini tersebar sementara ini baru di daerah Jabodetabek ya. Nah, kalau Jakarta sih nggak ada kayaknya nih. Oh, paling jauh ada di Bangka Belitung. Nah, itu paling jauh kita ya, tapi banyakan ini daerah Tangerang, Banten, Bogor, Cianjur juga ada gitu ya. Dan dari 12 ini alhamdulillah namanya kita berusaha gitu ya. Tentunya ada yang belum berhasil gitu ya, tapi di sini kita lihat bahwa yang dari 12 ini ada 2 yang memang sampai sekarang airnya belum ketemu gitu ya, atau belum bagus gitu ya. Nah, kalau kita presentasikan ya mungkin masih di bawah 20% gitu ya. Tapi tingkat keberhasilan 80% saya rasa ini masih bagus gitu ya untuk wakaf air ini gitu. Nah, ini yang terbaru kemarin ada di bulan September ini, alhamdulillah sudah 2 sumur ya digali di Pondok Pesantren Al Munawir dan Rumah Tafiz Tarbiyatun Nafs di Bogor ya. Ini alhamdulillah waktunya juga cepat sekali, kurang dari 2 minggu ya, 1 minggu alhamdulillah sudah dapat air di kedalaman sekitar 60 meter, dan ada kerjasama yang bagus antara JPMI dengan Asosiasi Fintech Syariah gitu ya. Jadi kita bareng-bareng untuk mewujudkan target program 1 bulan 1 sumur wakaf gitu ya. Dan nantinya kita berharap partisipasi rekan-rekan JPMI semua gitu ya, untuk bisa ikut dalam program sedekah jariah 1 bulan 1 wakaf sumur ini gitu ya. Dan ini yang memang membedakan gitu ya JPMI mungkin dengan organisasi yang lain gitu ya. Dimana kalau di JPMI itu sumurnya dibiayain dulu gitu ya. JPMI kita biayain dulu sumurnya, kalau jadi teman-teman yang mungkin ikut itu bisa juga ikut berdonasi gitu ya. Dan kita terbuka gitu ya dengan pihak manapun yang punya niat bareng-bareng gitu ya untuk bisa bentuk sedekah jariah sumur ini gitu. Dan insya Allah target 1 bulan 1 sumur ini mudah-mudahan bukan target yang sulit ya, dan sudah ada komitmen. Mungkin kalau dari rekan-rekan sekalian ataupun semua yang hadir di sini dan juga mungkin keluarga ada yang ingin berdonasi, kami juga siap gitu ya, karena dari kami sendiri sudah ada target setiap bulan itu harus ada 1 air yang dialirkan gitulah ya. Nah,
biayanya itu biaya nanti dari JPMI dulu, kemudian nanti jika ada yang berminat bisa berdonasi lewat situ gitu ya. Dan yang membedakan dengan yang lain adalah kita sudah gali dulu gitu ya. Jadi kalau di organisasi lain mungkin orang ngumpulin dulu gitu ya. Kemudian dari hasil ngumpulin itu kemudian didonasikan. Kalau ini kita bikin dulu sumurnya, digali dulu. Ketika kita sudah dapat, baru nanti siapa yang mau ikut silakan gitu ya. Jadi insya Allah setiap bulan ada, dan insya Allah kemungkinan dapat airnya lebih besar gitu ya daripada kalau kita ngumpulin dulu baru cari gitu. Karena kita juga pernah ngalamin juga gitu ya. Ngumpulin tapi tadi yang seperti tadi belum dapat air, itu ada kemungkinan seperti itu juga. Tapi kita berusaha minimalisir resiko dengan dari JPM ini kita carikan dulu airnya gitu ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya jika ada yang ingin join gitu ya, 1 bulan 1 wakaf sumur, nggak usah banyak-banyak, mungkin 1.000, 2.000, 3.000, sisihkan per hari gitu ya, sebulan dapat 30, 40, 50 ribu, oke kita semua kita akan terima gitu ya, dan insya Allah akan langsung dialokasikan untuk sumur wakaf ini gitu ya. Jadi nanti silakan di kolom chat ataupun mungkin bisa juga di grup WA JPMI untuk bisa menuliskan ya komitmen, saya mau komit ikut misalnya program 1 bulan 1 wakaf sumur, sebulan misalnya 50.000, 100.000, silakan. Kami buka kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja sama membangun sumur wakaf ini. Mungkin itu dulu Mas Furqon yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Mas Doni atas penyampaiannya ya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang masih ada di Zoom saat ini, tadi ya itu informasi ajakan dari JPMI yang kami punya program 1 bulan 1 sumur wakaf. Ya, mungkin selanjutnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya di grup. Jadi insya Allah grupnya nanti akan dipakai untuk informasi kegiatan-kegiatan JPMI, kemudian juga seputar tausiah, seputar sirah dan lain-lainnya, yang mana karena kita identitasnya adalah JPMI yang mana jadi pengusaha Muslim Indonesia gitu. Jadi lebih mengutamakan tentang keislaman lah, seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk acara sore hari ini. Acaranya akan ditutup oleh Bang Sani ya dengan pembacaan doa. Kepada Bang Sani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat JPMI semuanya, kita sudah mengikuti rangkaian acara kita sore hari ini yang luar biasa, antusias sangat baik sekali. Nah, untuk memuliakan majelis ini, tadi kita mulai dengan tilawah dan doa, maka kita akhiri juga dengan suatu kebaikan. Marilah bersama-sama kita menutup dengan doa bersama, dan sebelum berdoa, marilah bersama-sama kita membacakan suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibun da'wat, amin ya qadiyal hajat. Allahumma rabba inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah yang Maha Pengasih,
Ya Allah yang Maha Penyayang, Ya Allah yang Maha Pengampun dan Pemurah. Pada sore hari ini kami dari JPMI berkumpul ya Allah untuk belajar mengaji bersama ya Allah. Ridhoilah ikhtiar kami ini ya Allah. Ridhoilah semua yang kami lakukan pada hari ini ya Allah. Jadikanlah kami selalu bersyukur kepadamu. Jauhkanlah kami dari berkufur kepadamu. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu bertakwa kepadamu, yang melaksanakan perintah-Mu, dan menjauhi segala larangan-Mu. Berikanlah keberkahan kepada JPMI dan semua anggotanya. Ya Allah, kepada kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan, maka kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kepada Bang Sani yang telah memberikan doa ya. Oke, baik. Acara sudah selesai. Saya Furqon MC pada acara sore hari ini izin pamit dulu. Kita tutup bersama-sama acara kita dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah hadir ya, panitia dan juga peserta. Selanjutnya kita akan komunikasi intens ya, bisa di grup gitu ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.